Shalom anak-anak yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Saya senantiasa berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan masuk dalam pembelajaran materi keempat yang berjudul Amos Manusia Biasa yang Dipilih Tuhan. Nah, kita akan memulai pembelajaran. Jangan lupa mempersiapkan perlengkapan belajarnya terlebih dahulu. Buku tulis, modul, perlengkapan tulis, dan Alkitabnya, agar kita bisa memulai pembelajaran kita dengan baik. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin, kalian ikuti dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami akan memulai pembelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, terima kasih. Amin. Anak-anak, untuk materi hari ini terdapat dalam modul yang sudah disediakan dan buku cetak halaman 26-32. Jika belum memiliki buku cetak, dapat mendownload pada link deskripsi di bawah. Kompetensi dasar yang harus dicapai dari pembelajaran kita ini adalah: yang pertama, mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Yang ketiga, memahami keterbatasannya sebagai manusia. Dan yang keempat, membuat karya yang mengekspresikan keterbatasannya sebagai manusia. Pada dasarnya, setiap orang senang mendapat pujian, kasih sayang, dan perhatian. Betul kan? Apakah ada di antara kita yang tidak senang mendapat pujian, kasih sayang, dan perhatian? Kenapa? Karena pujian, kasih sayang, dan perhatian dapat membuat kita merasa menjadi orang yang istimewa, bahkan membuat kita merasa senang. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan orang istimewa itu? Ada yang mengatakan bahwa orang yang istimewa itu harus memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh, harus memiliki mata yang indah, harus memiliki wajah yang cantik atau ganteng, harus memiliki tubuh yang tinggi, harus pintar, bahkan ada yang mengatakan harus gaul dan keren. Nah, anak-anak, ternyata masing-masing orang mempunyai banyak sekali kriteria yang berbeda untuk menjadikan orang itu istimewa. Sebenarnya, kita semua adalah anak yang istimewa. Kita ini adalah spesial. Kita ini luar biasa dengan segala perbedaan yang kita miliki tentunya. Tidak ada manusia yang sama satu sama lain di dunia ini. Semua berbeda. Bahkan anak yang kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan, walaupun tidak terlihat secara langsung. Itulah sebenarnya bukti bagaimana Allah begitu maha kuasa. Itu menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu memiliki kebesaran yang tidak bisa disamakan dengan manusia. Coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila semua orang memiliki wajah, rambut, kulit yang sama. Tentu semua bingung. Saya akan bingung membedakan siswa saya. Jadi, disinilah letak keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan dengan keunikan kita masing-masing. Kita istimewa bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecantikan atau ketampanan kita, tapi kita istimewa karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia memiliki sifat-sifat Allah tentunya yang melekat dalam dirinya. Tentu kalian masih ingat materi kita sebelumnya yang mengatakan dan menjelaskan tentang betapa istimewanya kita karena kita diciptakan oleh Allah, imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi seperti apapun kita, keadaan kita, latar belakang kita, asal kita itu semua adalah anak yang istimewa. Kita istimewa juga karena kita dilengkapi dengan talenta atau
keterampilan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya, kita terampil berolahraga sehingga kita dikenal sebagai orang yang handal dalam olahraga, atau kita terampil dalam bermain alat musik, atau kita terampil dalam hobi memasak sehingga kita akan nanti menjadi koki atau spesialis dalam makanan tertentu, dan masih banyak keistimewaan lainnya. Jadi ada banyak sekali alasan yang membuat kita itu istimewa. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, baik itu suku, bahasa, keluarga, dan lainnya yang membuat kita berbeda dengan orang lain, tidak perlu membuat kita merasa minder atau rendah diri, sebab Tuhan telah memberikan kita talenta sehingga kita menjadi orang istimewa. Namun kita juga jangan menjadi sombong, melainkan harus tetap rendah hati menggunakan talenta kita. Nah, sekarang coba pikirkan dan temukan bakat atau talenta apa sih yang sebenarnya kamu miliki, dan kamu bisa asah menjadi satu keunggulan dalam memuji memuliakan Tuhan. Untuk menjadi dasar iman kita, kita bisa belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Amos. Amos berasal dari desa Tekoa di Yehuda, letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Pekerjaannya berternak kambing domba. Amos bukanlah seorang nabi yang biasa berbicara di depan orang banyak atau seorang orator, ahli berpidato. Dia adalah orang biasa, namun Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa-bangsa, untuk menyampaikan bahwa segala sesuatu akan segera berakhir. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah akan dibagi-bagi, umat akan diusir, dan para pemimpin akan hancur karena perang. Amazia, seorang imam di Betel, dia tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur, karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas ini. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Amos? Setiap manusia memiliki keterbatasan, karena manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Namun, jangan lupa bahwa Allah memberikan kita talenta khusus dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi yang berhubungan dengan nubuat dari Tuhan. Serta yang terpenting adalah Allah melihat hati kita, bukan melihat rupa kita, bukan melihat kepintaran kita, bukan melihat harta kita. Maka jagalah kekudusan hati kita agar tetap kudus di hadapan Allah dan tetap menyenangkan Allah. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kiranya pembelajaran ini dapat menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kita, dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya yang akan pimpin doanya, kalian ikuti dari rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran ini agar kami dapat mempraktekannya, dan berkati juga kami agar kami dapat menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa sehat selalu.